Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi teks laporan hasil observasi kelas 10. Yang pertama, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau pengamatan atau penelitian. Selanjutnya, perbedaan teks LHO dan deskripsi. Teks laporan hasil observasi menggambarkan bentuk, ciri, dan sifat objek secara umum, sedangkan teks deskripsi menggambarkan semua objek secara lebih spesifik. Struktur teks LHO. Struktur teks LHO itu ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Untuk pernyataan umum yaitu berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan, misalnya nama Latin, asal-usul, dan lain-lain. Selanjutnya ada deskripsi bagian, yaitu bagian ini berisikan rincian hal-hal yang dilaporkan. Hal tersebut berisi ciri-ciri fisik atau perilaku yang menunjukkan ciri khas. Yang terakhir ada deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Selanjutnya, langkah-langkah menemukan isi teks laporan hasil observasi. Langkah pertama yaitu membaca teks secara keseluruhan. Jadi teksnya itu dibaca secara keseluruhan. Yang kedua, memahami tiap-tiap bagian dari teks yang dibaca. Yang ketiga, menentukan isi pikiran tiap-tiap paragraf. Untuk contoh nomina yaitu ada nasi, jambu, kursi, dan lain-lain. Contoh verba yaitu memakan, memukul, berlari, dan lain-lain. Kalimat definisi contohnya wayang adalah, seperti itu ya. Kalimat definisi biasanya itu ditandai dengan kata adalah, terus merupakan, seperti itu. Terus kalimat deskripsi, contohnya wayang terbuat. Jadi kalimat deskripsi di sini yaitu kalimat yang menggambarkan suatu objek. Selanjutnya ada kata sifat, contohnya ya sangat pandai, sangat cantik, sangat malas. Kebahasaan berikut ada konjungsi. Di sini contohnya ada konjungsi dan, atau, lalu, kemudian. Terus ada kalimat simpleks. Contohnya Andi makan roti. Yang terakhir ada kalimat kompleks. Contohnya Andi makan roti dan ibu memasak nasi. Di sini ada jenis-jenis tumbuhan ya. Ini contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul jenis-jenis tumbuhan. Selanjutnya pembahasan yang terdapat pada teks jenis-jenis tumbuhan. Paragraf pertama yaitu tumbuhan merupakan makhluk hidup terbesar yang sudah lama sekali mendiami bumi bahkan sebelum manusia. Paragraf kedua, tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan bijinya. Paragraf ketiga isinya yaitu ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil memiliki ciri batangnya berkayu, keras, dan memiliki cabang daunnya beragam seperti lebar, bundar, majemuk, dan bertulang menyirip. Akarnya tunggang dan kuat menusuk tanah, sedangkan monokotil memiliki ciri batangnya yang tidak berkayu dan tidak memiliki cabang, daunnya yang memanjang, bertulang sejajar, dan akarnya serabut. Paragraf keempat, manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan yaitu sebagai sumber kebutuhan logistik. Untuk kalimat definisi yaitu tumbuhan merupakan makhluk hidup terbesar yang sudah lama sekali mendiami bumi
bahkan sebelum manusia. Itu kalimat definisi dari teks tadi. Terus kalimat deskripsi ya, ini menggambarkan. Nah, untuk kalimatnya berbunyi, ciri-ciri tumbuhan monokotil antara lain batangnya yang tidak berkayu dan tidak memiliki cabang, daunnya yang memanjang, bertulang sejajar, dan akarnya serabut. Nah, itu contoh kalimat deskripsi. Terus di sini juga ada kata sifat. Contohnya berkeping 2, berkeping 1, batangnya berkayu, batangnya tidak berkayu. Terus untuk konjungsi, nah, yang, karena, dan, daripada, dengan, untuk. Perbannya tidak ada. Nomina, ada kata keluarga, tumbuhan. Kalimat simpleks, jenis-jenis tumbuhan. Kalimat kompleks, tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, itu untuk pembahasan mengenai kebahasaan yang terdapat pada teks.